Game baru memang terus bermunculan, tapi ternyata ada beberapa game lama yang masih punya kualitas luar biasa dan tetap seru dimainkan sampai sekarang. Mulai dari petualangan epik, dunia open world yang luas, perang besar, sampai cerita yang bahkan masih bisa mengalahkan game modern. Di video kali ini, kita akan membahas 7 game lama yang bukan cuma nostalgia, tapi benar-benar masih layak kamu mainkan sekarang. Sebelum kita masuk ke list pertama, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Di nomor 7 ada Far Cry Primal. Far Cry Primal adalah game open world dari Ubisoft yang mengambil latar sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi dan membawa kamu kembali ke zaman manusia purba. Kamu bermain sebagai Takar, seorang pemburu yang harus bertahan hidup dan membangun kembali sukunya di dunia yang penuh bahaya. Di dalam game, kamu bisa menjelajahi hutan luas, berburu hewan liar, mengumpulkan bahan, membuat senjata, membangun desa, dan bertarung melawan suku musuh. Yang membuat game ini unik adalah kamu tidak memakai senjata modern seperti seri Far Cry lainnya. Kamu harus mengandalkan tombak, busur, jebakan, kapak, dan kemampuan bertahan hidup. Salah satu kemampuan game Far Cry Primal adalah menjinakkan hewan. Kamu bisa memanggil harimau bertaring tajam, beruang, serigala, bahkan hewan buas lainnya untuk membantu saat berburu atau menyerang musuh. Walaupun sudah lama dirilis, atmosfer dunia purba, sistem survival, dan gameplay open world yang berbeda membuat Far Cry Primal tetap punya pengalaman unik yang sulit ditemukan di game modern. Next di nomor 6 yaitu The Order 1886. Adalah game action adventure yang dirilis di tahun 2016 dengan latar London era Victoria tahun 1886, tapi dengan sentuhan steampunk. Meskipun banyak yang bilang game ini terlalu pendek, tapi game ini memiliki keunggulan tersendiri. Kamu bermain sebagai Sir Galahad, anggota kelompok ksatria kuno yang melindungi umat manusia dari ancaman misterius. Di dalam game, kamu bisa menggunakan berbagai senjata unik, menembak musuh, bertarung jarak dekat, menyelidiki lokasi, dan mengikuti cerita penuh rahasia tentang perang melawan makhluk bernama Half-Breed. Game ini memiliki presentasi sinematik yang luar biasa. Visual, animasi karakter, desain dunia, dan detail lingkungan dibuat sangat realistis, sampai terasa seperti sedang menonton film interaktif. Selain itu, The Order 1886 punya senjata futuristik seperti Thermite Rifle yang bisa membakar area dan membuat pertempuran terasa berbeda. Walaupun gameplaynya cukup sederhana dan durasinya tidak panjang, atmosfer gothic, cerita misterius, dan kualitas visualnya membuat The Order 1886 tetap layak dimainkan, terutama buat kamu yang suka game dengan pengalaman seperti film. Selanjutnya, di nomor 5 ada Dragon Age Inquisition. Game RPG dengan dunia luas, cerita besar, dan pilihan yang mempengaruhi cerita di dalam game. Game RPG fantasy dari BioWare yang membawa kamu menjadi Inquisitor, pemimpin sebuah organisasi yang bertugas menghentikan ancaman besar yang muncul dari celah dunia bernama The Bridge. Di dalam game, kamu bisa menjelajahi dunia yang sangat luas, melawan monster, menyelesaikan quest, menemukan rahasia, dan membangun kekuatan Inquisition sendiri. Yang membuat game ini menarik adalah sistem pilihan cerita. Setiap keputusan yang kamu ambil bisa mengubah hubungan dengan karakter, nasib dunia, bahkan akhir perjalananmu. Keunggulan dari Dragon Age Inquisition ada di dunia fantasinya yang detail. Kamu bukan cuma bertarung, tapi juga membuat strategi dengan party, memilih kemampuan karakter, dan menentukan cara menghadapi setiap masalah. Walaupun sudah lama dirilis, visual, cerita yang dalam, karakter yang kuat, dan kebebasan memilih membuat game ini tetap terasa seperti salah satu RPG yang masih seru dimainkan sampai sekarang. Di nomor 4 adalah Infamous Second Son, game action open world di mana kamu bermain sebagai Delsin Rowe, seorang pemuda yang mendapatkan kekuatan super setelah bertemu manusia berkekuatan khusus bernama Conduit. Berbeda dari beberapa judul sebelumnya, game ini eksklusif dan hanya bisa dimainkan di PlayStation. Di dalam game, kamu bisa menjelajahi kota Seattle, memanjat gedung, melompat dari satu tempat ke tempat lain, bertarung melawan musuh, dan menggunakan berbagai kekuatan super seperti asap, neon, hingga kemampuan lain yang bisa kamu buka sepanjang perjalanan. Yang membuat game ini unik adalah sistem pilihan moral. Setiap keputusan yang kamu ambil bisa mengubah cerita, membuat Delsin menjadi pahlawan yang membantu warga, atau sosok kuat yang ditakuti banyak orang. Ciri khas unik game ini adalah efek kekuatannya yang spektakuler. Ledakan energi, gerakan cepat, dan pertarungan di tengah kota masih terlihat keren bahkan dibanding beberapa game modern. Walaupun sudah berumur, Infamous Second Son tetap layak dimainkan karena gameplaynya seru, dunia terbukanya menarik, dan sensasi menjadi superhero masih terasa sampai sekarang.
Di nomor 3 ada Quantum Break. Quantum Break adalah game action adventure dari Remedy Entertainment yang menggabungkan gameplay tembak-tembakan dengan cerita ala serial TV. Kamu bermain sebagai Jack Joyce, seseorang yang mendapatkan kekuatan setelah eksperimen perjalanan waktu mengalami kegagalan. Di dalam game, kamu bisa melakukan berbagai aksi seperti menggunakan senjata api, berlindung dari musuh, melakukan dodge, dan yang paling keren, memanipulasi waktu. Kamu bisa menghentikan waktu, membuat musuh terjebak, bergerak secepat kilat sampai melihat kejadian masa depan. Keunggulan utama Quantum Break adalah konsep time power yang benar-benar menjadi bagian dari gameplay, bukan cuma efek keren. Setiap pertarungan terasa berbeda karena kamu harus memanfaatkan waktu untuk mengalahkan musuh. Selain itu, game ini punya ciri khas berupa episode live action seperti serial TV, di mana pilihan cerita yang kamu buat bisa mempengaruhi alur berikutnya. Walaupun dirilis tahun 2016, visual, cerita sci-fi, efek waktu, dan gaya sinematiknya masih terasa unik. Quantum Break adalah bukti kalau game lama juga bisa punya ide yang jauh lebih maju dari zamannya. Di nomor 2, ada Battlefield 1. Banyak game perang baru bermunculan, tapi Battlefield 1 masih punya alasan kuat kenapa game ini tetap layak dimainkan sampai sekarang. Game yang membawa kamu ke era Perang Dunia Pertama. Bukan perang modern dengan senjata canggih, tapi perang brutal dengan senapan klasik, tank baja, kuda perang, dan pertempuran besar di medan yang penuh kehancuran. Di game ini, kamu bisa bermain sebagai berbagai kelas tentara, mulai dari assault untuk menghancurkan kendaraan, medic untuk menyelamatkan tim, support untuk memasok amunisi, sampai scout sebagai penembak jarak jauh. Yang membuat Battlefield 1 berbeda adalah skala pertempurannya. Kamu bisa ikut perang dengan puluhan pemain, mengendarai tank, menerbangkan pesawat tempur, menaiki kuda, atau bertahan hidup di tengah hujan peluru dan ledakan. Mode ceritanya juga unik karena memakai format War Stories yang menceritakan kisah dari berbagai sudut pandang prajurit. Walaupun dirilis bertahun-tahun lalu, atmosfer perang, suara ledakan, detail lingkungan, dan gameplay yang realistis membuat Battlefield 1 masih terasa seperti salah satu game perang paling imersif hingga sekarang. Dan di nomor 1 adalah Uncharted 3, Drake's Deception. Salah satu game petualangan terbaik yang masih seru dimainkan sampai sekarang. Di game ini, kamu berperan sebagai Nathan Drake, seorang pemburu harta karun yang berkeliling dunia mencari kota legendaris yang hilang. Tapi, perjalanan ini jauh dari kata mudah, karena kamu harus menghadapi tentara bayaran dan bertahan hidup di situasi yang benar-benar gila. Yang bisa kamu lakukan bukan cuma menembak musuh, kamu juga memanjat tebing, melompat di reruntuhan, menyelinap melewati musuh, bertarung jarak dekat dengan animasi yang keren, hingga memecahkan puzzle untuk membuka jalan berikutnya. Semua terasa menyatu seperti sedang bermain film aksi Hollywood. Ciri khas game ini adalah set piece sinematiknya. Mulai dari kapal yang dihantam badai, baku tembak di pesawat kargo, sampai perjalanan di gurun pasir, semuanya dikemas spektakuler dan masih terlihat mengesankan bahkan di tahun 2026. Memang gameplaynya mulai terasa sedikit tua dibanding game modern, tapi cerita yang seru, karakter yang karismatik, dan petualangan yang penuh kejutan membuat Uncharted 3 tetap jadi game yang layak dimainkan di 2026. Jadi, itulah Sobat Gametionary, 7 game lama yang masih layak kamu mainkan sekarang. Game manakah yang pernah kamu mainkan? Atau ada game lain yang tidak ada di list? Silahkan ketik di kolom komentar. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.